yang mensertifikasi daripada laut kita itu hebat. Kok bisa laut disertifikatkan, tapi kita semoga mendapatkan informasi yang valid tentang pagar laut. Misterius kah dia? Misteri kah? Atau memang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali kita dengan RKYA Channel. Malam ini kita akan membahas tentang fenomena yang luar biasa, di mana akhir tahun 24 masuk 25, berita tentang laut sekitar Jabodetabek luar biasa, terutama Laut Jawa, dimulai dari masalah proyek strategis nasional, kemudian yang simpang siur beritanya juga, dan belum ada sebuah informasi pasti apa sih yang dimaksud dengan PSN. Ada yang merasa dirugikan padahal mulai juga belum proyeknya katanya, ada yang katanya belum mulai, ada yang sudah mulai, ada yang merasa dirugikan dan sebagainya. PSN belum selesai, berita ini masih belum dapat jawaban yang pasti tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan program strategis nasional, yang tentunya program yang akan bermanfaat buat bangsa dan negara ini. Tidak mungkin sebuah proyek strategis nasional ditetapkan apabila tidak untuk kepentingan nasional. Tiba-tiba muncul, wah ini berita yang menggelegar yang luar biasa adalah adanya pemagaran laut atau pagar laut yang misterius, konon ceritanya misterius. Ada pagar dari bambu di tengah laut sepanjang 30 km. Wow. Kalau 10 meter biasa, 30 meter biasa, 30 km. Ini bukan main-main. Bukan main-main di tengah laut. Dan hebatnya lagi, banyak orang nggak tahu siapa yang membuat itu. Siapa yang membuat? Padahal pagar ini kan tidak mungkin dibuat dalam 1 hari. Tidak mungkin dibuat dalam waktu 1 minggu, bahkan 1 bulan, pasti lebih, karena jaraknya 30 kilo. Dan ini kayaknya sudah lama, bukan hanya sehari 2 hari yang lalu. Dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi laut kita, nggak tahu juga. Bahkan ada sebuah berita yang mengejutkan lagi, kejadian ini bukan hanya di Tangerang. Untuk Tangerang tidak sama sekali tidak diketahui siapa yang membuat. Dan bahkan proses perobohan pun juga simpang siur. Di satu sisi Angkatan Laut segera memerintahkan untuk mengambil tindakan robohkan, kira-kira begitu ya. Tiba-tiba Menteri Kelautan meminta untuk ditunda dulu karena barang ini bisa menjadi barang bukti atau untuk proses persidangan, proses hukum mungkin ya maksudnya. Tapi yang di Bekasi aneh lagi. Bekasi menurut informasi sudah mendapatkan izin dari Dinas Kelautan Provinsi untuk kepentingan arus laut dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya bukan ini legal atau ilegal. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan masalah misterius atau tidak misterius. Tetapi institusi pemerintah mana yang paling berhak untuk memberikan keterangan kepada warga masyarakat, sehingga tidak menjadi berita liar. Tidak semua orang membuat analisis-analisis dan informasi-informasi yang hoax dan sebagainya. Kita punya institusi yang menangani PRL misalnya, pengelolaan ruang laut itu di KKP, nah, mungkin dia bisa mengambil alih. Atau PCO Presiden, Badan Komunikasi Kepresidenan, atau Kantor Staf Presiden, untuk sementara mengambil alih agar isu-isu yang berkembang dapat ditangani dengan baik dan benar. Sehingga institusi-institusi yang menghandle ataupun yang memiliki kewajiban untuk menangani daripada masalah tata ruang laut ini bisa bermusyawarah, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, dan kemudian mencari pokok persoalannya apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga justru tidak tiap-tiap institusi
berkunjung ke wilayah, keterangan pers dan seterusnya. ATR, BPN mengatakan tidak ada laut yang nama sertifikat, tapi ternyata muncul ada sertifikat di sekitar pagar itu. Wah, ini loh, lebih mengejutkan lagi kan? Berarti ada target tertentu dengan adanya pagar laut ini, maka kemungkinan akan muncul tanah timbul. Mungkin tanah timbul ini sudah disiapkan sertifikatnya dulu nih. Sudah disertifikasi oleh kelompok mana, tapi siapapun dia yang mensertifikasi daripada laut kita, itu hebat. Kok bisa laut disertifikatkan, terlepas apapun caranya. Tapi kalau itu benar muncul, maka ini luar biasa. Oleh karena itu, kita berharap fenomena kelautan, khususnya di Kabupaten Tangerang itu, dapat ditangani atau dihandle oleh satu institusi saja, khususnya yang terkait dengan masalah media. Sehingga informasi kepada publiknya satu pintu. Sehingga masalah BPN, masalah TR, apa kebetulan ada sertifikat, apakah apa maksud dan tujuan daripada pagar laut ini, dan sebagainya dan seterusnya. Dan jangan timbul fitnah pengusaha yang benar-benar akan membangun justru terkena fitnah. Di satu sisi ada mafia tanah yang bermain membuat sertifikat di dalam laut. Bahaya. Oleh karena itu kita berharap sekali lagi kepada pemerintahan Pak Prabowo Gibran dengan berbagai institusi komunikasi masanya satu pintu. Semoga cepat kita mendapatkan informasi, bukan cepat selesai masalah pagar laut, tapi kita semoga mendapatkan informasi yang valid tentang pagar laut. Misteriuskah dia? Misterikah? Atau memang nyata? Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tema yang lain.